kalau bahasa Indonesia, mohon maaf, ece-ece, itu akan muncul gitu. Romo, saya mau tanya, Romo ini alergi bukan terhadap kata Allah? Enggak, Pak. Keluarga saya juga keluarga dari gereja GKI. Mereka juga adalah penyembah Trinitas dan penyembah Allah juga. Tapi Terus masalahnya? Masalahnya adalah mereka tuh korban. Jadi saya melihat ini saudara-saudara Kristen gitu yang menyembah Trinitas dan Allah, ini adalah korban dari terjemahan LAI. Karena dari Ya, kecil diajarin gitu. nggak Allah maksud menyembah saya, Allah. kenapa kalau misalnya Anda tidak alergi, kenapa Anda menganggapnya korban? Ya memang nyatanya adalah korban. Pak, saya adalah penerjemah juga. Jadi seorang penerjemah itu mesti hati-hati loh Pak. Karena hasil terjemahannya dibaca orang, dan kalau ini adalah dokumen agama, ini keyakinan orang itu itulah berdasarkan terjemahan itu. Kalau orang itu bisa bahasa Aramaiknya Yesus, mereka nggak akan menyembah Allah. Kalau mereka tahu bahasa Yunani, kodeks-kodeks Yunani, mereka nggak akan menyembah Allah. Oh, dengan kata lain mungkin bagi Anda yang disembah Muslim pada umumnya beda dengan yang disembah umat Kristen ya Pak? Saya nggak bicara seperti itu ya. Saya cuma bilang ya, kalau kita ya mau memilih-milih penerjemah itu harus hati-hati. Ya, lebih baik ya saya sarankan kalau bisa bahasa Inggris, ya udah bacalah Yunani Inggris gitu. Maksud saya gini Romo, apakah Allah Bapa yang di dalam agama Kristen itu sama dengan Allahnya umat Muslim? Tadi itu sudah dibahas kayaknya Pak Sans. Diulang lagi. Ya, itu juga panjang sih kalau saya jelasin juga. Tapi enggak, intinya secara pendek aja, sama apa enggak menurut Romo? Saya jawab sedikit ya Pak Sansan. Kalau misalnya itu menyangkut aspek teologis, ya itu tergantung perspektif masing-masing. Tapi kalau untuk menyangkut kritik teks atau filologi itu berbeda. Udah itu aja cukup kan? Oke, jadi secara umum sama dong? Ya makanya ada orang yang menyamakan, ada orang yang membedakan gitu. Kalau Pak Sansan dalam berdoa masih pakai Allah itu oke, Pak, ya nggak ada masalah. Cuma kalau Pak Sansan menerjemahkan ini bahaya. Apalagi kalau Pak Sansan bilangnya ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Itu salah. Itu bahasa Indonesia, mohon maaf, ece-ece gitu. Kalau bahasa Indonesia itu cuma satu Pak, dari Sabang sampai Merauke. Ya ada aturannya, nggak sembarangan gitu. Kita menerjemahkan gitu kan. Sang Maha Pencipta aja kita namain Allah atau Tuhan. Saya ya ketawa itu melihat videonya Anwar Chen. Ya, jadi alasan mengapa Alkitab menggunakan nama Allah, coba dicek aja tuh video lama. Jadi dia beralasan gini, karena dulu di Arab itu juga sudah ada Kristen katanya. Udah itu toh. Iya, saya udah tonton itu. Jadi kalau menerjemahkan ya itu tidak tergantung dari etimologi, tapi dari definisi sekarang. Ya. Itu namanya jawaban kopior itu. Iya, makanya begitu diskusi sama saya dia bilang oke, dia cukup berbesar hati ya, dia bilang dia salah, terus dia akan merevisi. Udah itu aja. Enggak, saya mau tanya ke Mas Aldo nih. Kata wah itu nama dan di dalam Masoretic text. Iya, itu translate ke padanan kata bahasa Indonesia yang pas itu apa? Yehova. Ya, Yehova. Sebenarnya gini ya, itu Yehova. Gini. Sebentar. Kalau untuk phonetic spellingnya itu ya, itu tidak, itu rahasia. Enggak, Yehova itu saya lebih setuju dengan transit LAI masalah Allah huruf besar, Allah huruf kecil. Itu lebih bentar ya. Waduh, urusan huruf kecil. Huruf besar, huruf kecil akal-akalan aja. Ini yang Yehova yang kamu bilang tadi. Yehova itu kalau fonetiknya itu dirahasiakan sampai sekarang ini. Jadi gini, dalam menerjemahkan ya, itu kan tinggal kita itu tahu sumber referensinya apa. Nah, LAI sumber referensi perjanjian lamanya itu adalah Masoretic text.
Nah, Tanah, Masoretic Text ini itu kan Aleppo Codex sama ada Leningrad Codex. Leningrad. Nah, itu dua-dua kodeks itu sudah ada huruf vokalnya. Aleppo belum ada itu. Aleppo belum ada, Dok. Aleppo sudah ada yang sudah ada yang sudah, ada yang enggak memang gitu ya. Tapi yang Masoretic itu ya, itu kalau saya lihat itu ada ini huruf vokalnya. Jadi makanya kita cek sama si LAI. LAI itu sumbernya yang mana? Kalau saya menerjemahkan itu jelas gitu. Di dalam kata pengantarnya saya kasih tahu sumber kodeksnya itu yang mana gitu. Nah, kalau sumber kodeksnya itu yang sudah ada huruf vokalnya, itu kan gampang. Kalau di situ tertulis Yehova, dia tulisnya dalam bahasa Indonesia Yehova. Jangan diganti Tuhan huruf besar semua. Itu salah kaprah. Gitu. Masalah nanti ya ada aliran Kristen yang membaca Yehova itu jadi Tuhan, jadi malaikat, jadi apa itu terserah aliran itu gitu. Tapi dalam proses menerjemahkan itu nggak bisa sembarangan. Nama. Saya mau tanya Bro Aldo, saya praktis Bro Aldo ini. Kan, sama ya Andi ya nggak bisa diganti sama manusia. Nggak. Baik Mas Aldo, ini rupanya banyak yang kejang-kejang di live comment ini. Yang kalau kalian itu meragukan keilmuan dari Romo Aldo, silakan naik ke atas. Tuh banyak yang kejang-kejang ini. Bukannya mau meragukan, hanya bertanya. Jadi di dalam bukan kamu maksudnya yang di live comment nih, di live comment YouTube saya, di Julfikar Official banyak yang kejang-kejang. Ini Romo apaan ini? Nggak suruh naik ke sini. Langsung bertanya kepada narasumbernya. Jadi jangan menghujat di live comment. Langsung saja masuk ke sini konfirmasi sama Romo Aldo. Beliau ada di sini siap untuk menjawab. Silakan naik. Betul. Dilanjut. Ya saya mau nanya Romo dulu. Romo, menurut Romo, ini kata Allah ini bahasa apa Romo? Etimologinya ya itu berasal dari Arab. Tapi yang namanya bahasa itu udah biasa diserap ke bahasa-bahasa yang lain, ke bangsa-bangsa yang lain. Oke, baik. Nah, Allah itu dari Arab ya ke Melayu, dari Melayu rendah ke Melayu tinggi ke bahasa Indonesia sekarang ini. Jadi kalau kata Allah ini sekarang yang dipakai LAI itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Sekarang bahasa Indonesia, gitu. Wah, ini banyak yang terguncang ini. Pinnya sudah saya taruh itu di live comment, silakan naik. Tuh. Dan definisi Allah ya itu berbeda sama definisi Tuhan. Definisi Tuhan berbeda sama definisi Tuhan. Nah ini sekarang pertanyaan kedua. Iya paham, LAI udahlah kasihan LAI-nya itu. Di dalam original teks PL dan PB ada nggak kata Allah? Nggak ada satupun. Nggak ada. Baik. Artinya LAI terlalu kreatif memakai kata Allah, betul? Ya, begitulah. Oke. Begitulah. Paham ya semua ya? Jadi ini gini kalau bertanya Pak. itu cepat artinya. Ini sebenarnya ada dua perspektif ya yang menyangkut kata Allah ini. Yang pertama mengatakan bahwa itu memang berasal dari bahasa Arab. Yang kedua mengatakan itu bukan berasal dari bahasa Arab gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sampai sekarang ada dua pendapat yang saling silang. Itu berasal dari Al-Ilah. Ada juga yang mengatakan Allah berdiri sendiri gitu. Nah, Al-Ilah sampai detik ini masih dipakai, itu masalahnya. Kalau suatu bahasa itu sudah bertransformasi menjadi bahasa yang baku, harusnya kata Al-Ilah itu kan hilang. Nah, tetapi sampai sekarang itu masih dipakai. Jadi kalau menurut saya pribadi kata Allah itu sudah ada sebelum sebelum Muhammad muncul, sebelum Islam lahir, sudah ada memang. Dan itu bukan berasal dari bahasa Arab. Menurut saya loh ini ya, bukan berasal dari bahasa Arab. Karena dia berdiri sendiri. Beda dengan Al-Ilah ya. Kalau Al-Ilah itu kalian bisa temukan di dalam Al-Muqaddas dua versi. Gitu. Coba saya tanya maknanya kata sebentar, Allah apa? Kata Allah itu sebentar baru. Allah itu ya Allah. Ya maknanya apa? Bisa ada nama Pak, nama itu Pak. Aduh. Nama. Jadi nggak ada maknanya ya. Kalau ya, jadi nggak ada maknanya dong. Ya, kalau Bapak bertanya apa itu Al-Ilah, artinya sang sesembahan.
atau yang dituhankan, ya. Tetapi kalau Bapak nanya apa itu Allah, tidak bisa Bapak samakan seperti Hashem, Yud He Vav He yang memiliki konstruksi Haya Hove Ve Yih. Allah itu tidak bisa dikonstruksi. Paham ya Pak Sansan ya? Baik. Kata Allah itu bisa nggak diganti dengan nama lain? Tidak bisa. Misalnya dia ke Indonesia. Tidak bisa ya. Baik. Mau dilihat di dalam apa namanya Quran versi Yusuf Pictel atau kamus-kamus yang lain tidak bisa diganti. Kalau saya ganti Zeus marah nggak Muslim? Romo. Iya saya jawab. Ya, begini Romualdo bukan. Romualdo, nama Romualdo. Kalau dia di Inggris, bisa diinggriskan nggak tuh namanya? Iya, Father Aldo namanya. Baik, terima kasih. Udah nggak itu bisa, aja. Gitu. Romo itu jabatan, kayak Tuhan itu jabatan. Tuhan Allah. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya God Allah. Ya di dalam. Nah sekarang. Sekarang yang membahasa Indonesia kan Allah siapa? Yang lagi yang salah. LAI lagi. LAI ya. Ikutan dong. Udahlah. Bang Andi. Bang Andi itu ada resen Bang Andi. Ustadz unggul. Sekarang. Ya nggak usah resen lagi lah, langsung ngomong aja. Baik, sebelum dilanjut, ini di channel Zulfikar Official akan saya reset karena diskusinya cukup panjang ya, biar yang nonton offline juga nggak terlalu kepanjangan. Untuk terus mengikuti diskusi di sini, silakan bergeser ke Handi Celebes, Sakuragi Muslim, dan juga di tempatnya YNCCC channel. Silakan teman-teman yang masih mau mengikuti, silakan bergeser ke sana. Channel Zulfikar Official beberapa saat lagi akan off dan akan live lagi sekitar beberapa menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Ya, Ustaz Unggul. Ya, nambahin aja ya. Ini kalau katanya Upin Ipin, permasalahan ini bermula dari penerjemah dari orang-orang Belanda ya, membawa agama Kristen ke Nusantara, lalu memakai penerjemahnya orang Melayu, artinya bahasa Melayu ya. Kita perlu ingat pada zaman itu bahasa Melayu adalah lingua franca dari semenanjung Malaysia, Singapura dan wilayah Nusantara. Ya, itu benar. Ya. Nah, permasalahan timbul ketika hal ini tidak dibenahi oleh LAI. LAI orang-orang pinter betul, tapi mohon maaf bahasa saya harus jujur seperti Romualdo bilang tadi dalam menerjemahkan. Ya, terus Bapak Sansan yang tadi bertanya, apakah Allah itu nggak ada artinya? Oh, beda Pak. Dalam perspektif Islam itu kita bisa panjang lebar menceritakannya, tetapi saya tarik referensi, Islam tidak pernah menyandarkan diri kepada agama lain, dalam hal ini Yudaism ataupun Kristiani ya, tetapi sebagai referensi Rabbi Saadia Gaon ya, beliau menyetarakan Yod He Vav He dengan Alif Lam Lam Ha. Itu beliau yang menyetarakan, bukan Islam yang meminta pendapat beliau ya. Nah kemudian Kristen Syria itu sudah betul memakai kata Allah sebagai proper name, nama jati diri dari Tuhan. Kalau Tuhan itu gelar ya, gelarnya Tuhan. Tuhan itu adalah gelar. Namanya siapa? Allah gitu. Nah ini saya tambahkan lagi buat Joker supaya dia tidak terguncang-guncang seperti naik bajai. Jadi dikarang kamus Al-Munjid fil Ligah wal A'lam. Di sini disebutkan penulisnya ya, pembuat kamus ini adalah Frater Louis Ma'luf Al-Yasui dan Frater Bernard Totel Al-Yasui ya. Beliau berdua ini adalah Romo Katolik. Jadi di sini dijelaskan Allah ismu al-zat al-wajib al-wujud. Allah adalah suatu nama zat yang maha ada, yaitu maha ada yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Atau bahasa Qur'aninya,
pencipta dan pemilik alam semesta. Oke, gitu aja tambahannya Bang Andi. Thank you. Thank you. Bisa nggak dibuktikan bahwa Allah itu nama jati diri? Baca jadi KBBI, Pak. Jadi Bapak ya harus mengerti dulu definisi dari proper name dengan generic name. Saya ambil contoh begini Pak ya. Bapak Jokowi presiden kita kan. Kalau saya bertanya kepada beliau, Jokowi siapa nama Anda? Ini lucu Pak. Pertanyaannya harusnya, Presiden siapakah nama Anda? Maka akan dijawab, nama saya Jokowi. Ini akan menjadi lucu pula ketika umat Kristen bertanya, Allahmu siapa namanya? Yang benar adalah gelarnya dulu. Tuhanmu siapa namanya? Inilah berbahayanya. Kenapa kita umat Islam tidak rela? Sebab bahaya Pak. Ketika ada dalam ayat dalam gospel, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah ini mereka mengira Allah yang nama Tuhannya umat Islam, ya itu menjadi disalahkan gitu loh Pak. Jadi Kalau generik misal, ya kalau misalnya mengambil ini, maaf ya saya bukan mengusulkan, misal ini buat permisalan, jangan ada teos-teos lain di hadapanku. Nah itu mungkin kita nggak bermasalah gitu Pak. Thank you. Pak Sansan ya, di dalam KBBI, di dalam terjemahan baru LAI Alkitab nih, itu ada ribuan frasa Tuhan Allah. Saya mau tanya sama Pak Sansan ya, ini kan kalau misalnya Tuhan Yesus itu artinya di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan Yesus artinya Tuhan yang bernama Yesus. Iya. Presiden Jokowi, presiden yang bernama Jokowi. Presiden Donald Trump, presiden yang bernama Donald Trump. Ya. Nah, kalau Tuhan Allah artinya apa, Pak? Tuhan yang bernama Allah. Nah, itu dia salah. Itu benar. Itu benar. Ini tapi konteksnya apa dulu? Bahas ayat mau pakai ayat. Sebentar ya, dulu biar itu benar. kan dulu Pak Sansan dengan Pak Romo. Ya, itu benar Pak Sansan. Tuhan yang bernama Allah. Nah, sekarang kalau Pak Sansan belajar dokumen, ya mau itu kitab kanonik. Pak Romualdo, yang setahu saya di Perjanjian Lama ditulis oleh LAI, Tuhan, Allah kita, maksud Tuhan yang disembah oleh kita, bukan namanya Allah. Tidak ada kata Tuhan Allah, Pak. Banyak Pak. Pak Robert, tidak ada kata Allah di ribuan. Perjanjian Lama. Ada ribuan Pak. Ini terjemahan yang diterjemahkan oleh LAI. Tuhan huruf besar semua, koma Allah, A besar, LLL, enggak kan, ada banyak Tuhan Allah. Mau Bapak karena ini enggak cuma satu dua, ada ribuan. Kita bisa lihat di terjemahannya LAI tentang Perjanjian Lama itu. Kalau dia tulis Tuhan huruf besar tentang YTHP itu ditulis Tuhan huruf besar semua ya. Kemudian koma. Bang LAI ini Pak Robert nih. Pak Robert. Ini coba saya jelasin. Boleh nggak saya share screen? Jelasin dulu Pak Romo. Saya izinkan saya share screen ya. Saya akan bawa saudara-saudara ke terjemahan LAI ini. Ini saya ketik ya, Tuhan Allah. Tuhan Allah Perjanjian Lama ya. Nah, ini ada 1542 hasilnya dari Perjanjian Lama aja. Coba perhatiin dari Kejadian 2 ayat 4, Tuhan Allah, tidak ada komanya. Kejadian 2 ayat 5, Tuhan Allah. 2 ayat 7, Tuhan Allah. Tuhan Allah semua. Jangan chat dulu, jangan ngechat dulu, mengganggu. Ya. Saya jelaskan. Lanjut. Kembali lagi tadi ya, Pak Sansan itu udah benar ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang bernama Yesus. Ya. Presiden Jokowi, presiden yang bernama Jokowi gitu ya. Nah, Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 4 ya. Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 2 ayat 5, Kejadian 2 ayat 7. Ini LAI memperkenalkan sosok Tuhan yang bernama Allah. Karena Tuhan Allah itu artinya Tuhan yang bernama Allah. Itu dari bahasa Ibraninya Yehovah Elohim. Nah, benar. Makanya salah. Kenapa diterjemahkan di sini Tuhan Allah? Yang bagusnya gitu itu ya. pakai apa? Harusnya pakai apa? Saya mesti cek satu-satu ya di ayatnya. Enggak. Kalau jadi tiap kali ada kata Tuhan Allah itu coba cek bahasa aslinya.
bahasa Nah, Ibraninya. sekarang Dari saya mana kasih LAI tahu gini. menerjemahkan? Soalnya untuk Eh, pada kata Tuhan huruf besar ya LAI ya itu merujuk kepada Yod He Wafe gitu ya. Betul nggak? Ya. Ya kan? Nah, di dalam proses penerjemahan itu salah kalau disalin menjadi Tuhan. Gitu karena menurut aturan, bukan menurut saya, bukan menurut aliran gereja saya, menurut aturan ya. Aturan apa? PUEBI. Ya, yang namanya definisi kata itu tidak ditentukan dari konsonan semua atau hanya konsonan huruf depannya aja. Tuhan semuanya besar sama Tuhan T-nya besar, artinya itu sama, yaitu adalah sesuatu yang disembah oleh umat manusia. Itu. Jadi artinya bukan Yod-Heh-Wahe, bukan Yehova. Jadi kalau ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, Yehova itu harus disalin menjadi Yehova juga. Gitu. Kalau di sini adalah Yehova Elohim, jadinya Yehova Tuhan. Itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ya itu tadi ya, kita harus appreciate ya saudara-saudara penerjemah LAI yang bilang akan merevisi hasil terjemahan mereka. Jadi membuang semua kata Allah ya, Pak? Iya, begitu, Pak. Gitu. Pastilah. Jadi orang ini original testnya nggak ada kok. Ini bukan karena saya anti Allah atau enggak gitu loh, ya. Saya nggak ngerti bedanya. Pak Romualdo, coba buka ulangan 4 ayat 5 tuh. Ditulis oleh LAI, Tuhan, Allah kita. Itu tergantung konteks kalau saya lihat. Ulangan 4 ayat. Pak Robert. Ayat ulangan 4 ayat 5 coba lihat. Itu Ya, banyak saya temukan itu yang Tuhan, Allah kita. Itu berarti. Sebentar dulu, Pak. Iya. Ya, bukan itu aja, banyak. Jadi itu tergantung konteks kalau saya lihat. Iya, konteks apapun. Yang handres tolong dikondisikan yang handres Mas Adi. Allah itu nggak ada. Yang lain juga. Ada yang handres ya? Itu adalah nama. Ada yang handres. Ada yang handres, silakan. Oh itu. Diberi Pak kesempatan. Abdullah itu. Pak Abdullah itu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi gini ya. Saya ingin menanyakan ke Romo ya, masalah Tuhan Allah atau Elohim atau El Elyon atau Yahweh. Itu sebenarnya nama-nama Tuhan siapa ya? Jadi kita nggak usah ngomong ke Samawi dulu ya. Sebelum ada agama-agama Samawi, itu nama-nama Tuhan itu sudah dikenal oleh bangsa Kanaan. Bisa Romo jelasin? Iya, menurut data arkeologi yang kita bisa akses ya sekarang ini, memang El itu berasal dari nama dewa tertinggi Kanaan. Lalu ya oleh orang-orang Ibrani, nama ini diserap ya ke dalam kosakata Ibrani ya menjadi El gitu kan, El Elyon ya, El Gibor dan yang lain-lain gitu. Dan serapan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain itu hal yang lumrah gitu. Nah, berarti sekarang masalahnya apa? Berarti gini, Romo, berarti itu kosakata yang diserap dari agama lain. Intinya seperti itu kan? Dari budaya lain ya. Enggak, dari agama Kanaan. Lebih Belum. tepatnya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu masalahnya apa? Nah, jadi kenapa masalahnya kosakata ini menjadi masalah gitu? Itu pertanyaan saya. Jadi pada saat kita menerjemahkan ya, yang kita pakai adalah definisi sekarang, bukan etimologi. Bukan asal-usul kata itu. Gitu loh. Jadi definisi sekarang apa? Gitu. Kalau misalnya kita ingin menerjemahkan misalnya kata theos gitu ya, kata theos. Nah, definisi theos itu di dalam KBBI atau di dalam bahasa Indonesia itu apa sih gitu kan, theos. Yang paling tepat itu apa? Mau itu Tuhan atau Allah. Nah, kita lihatnya itu ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi yang sekarang. Karena ini digunakan, dokumen yang mau kita terjemahkan ini, hasil terjemahannya dibaca oleh masyarakat modern sekarang.
Gitu loh. Kita tidak Nah, membicarakan. Romo, saya mau tanya, dari mana Romo bisa tahu bahwa Allah ini nama proper name? Itu tadi Pak, saya kasih tahu dari PUEBI, ya, aturan tata bahasa Indonesia, dan dari KBBI. Nah, begini, bagaimana kalau ada seseorang yang menganggap kata Allah itu nama panggilan atau nama sebutan seperti Tuhan? Nggak apa-apa, kalau dia memang menganggapnya seperti itu. Yang jadi masalah adalah kalau dia itu menerjemahkan, kalau dia itu menjadi penerjemah. Kalau dia menerjemahkan ya dokumen, misalnya Theos, terus diganti jadi Allah, dia pakai sendiri sama keluarganya sendiri, dia ngaku-ngaku itu Indonesia yang baik dan benar, oke-oke aja. Tapi kalau itu disebarluaskan ke publik, ya, menyangkut ini agama yang lain juga, dalam hal ini Islam gitu, dia mengaku-ngaku ini adalah terjemahan bahasa Indonesia, nah itu jadi masalah, ya. Makanya saya koreksi, gitu loh Pak. Iya. Kenapa kita? Pak, Oh ya udah. Izin. Nah, masalah yang tadi Yehova Elohim, sementara untuk Yahudi itu Yehova tuh tidak boleh dibilang langsung Yehova loh, hanya dibilang Adonai. Dari mana Ini ikan? tolong bedakan ya, mana tradisi, mana proses menerjemahkan. Nah, kalau sebagai penerjemah dia harus netral gitu ya. Seakan-akan gini, seakan-akan kita nemu dokumen, terus kita mau menerjemahkannya. Oh, dokumen dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani. Oke, saya bisa. Diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, saya tuntunannya apa? Oh, oke, tuntunannya adalah PUEBI, tuntunannya yang lain adalah KBBI. Oke, diterjemahkan aja. Jadi terlepas dari tradisi. Orang Yahudi rabbinik ya membaca Yod-Heh-Wav-He menjadi Adonai, tapi ya tradisi Yahudi Kristen atau gereja Assyria, Yod-Heh-Wav-He itu disalin ya di dalam kitab bahasa Aramaik menjadi MRYA, dibaca Maria. Gitu loh. Jadi tolong bedakan mana tradisi dan mana proses penerjemahan. Ya udah, kalau gitu apa nama Tuhannya Yesus? Kalau menurut Romo, apa nama Tuhannya Yesus? Sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan, gitu ya. Ini aneh. Enggak, pada saat Yesus berdoa, dia manggil ke siapa? Apa nama Tuhannya dia? Dia menyebutnya Sang Bapa gitu ya. Nah, Bapa di dalam konteks Yahudi ya, itu pada saat itu disebut Maria, MRYA. Itu bahasa Aramaik ya Pak, kalau bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik, karena Yahudi pada saat itu berbahasa Aramaik. Tapi teks ininya, kitab sucinya ya di dalam bahasa Ibrani itu tertulis Yod-Heh-Wav-He. Gitu. Maksud saya gini Romo, bisa nggak membuktikan ke saya bahwa sebenarnya kata Allah itu maknanya sama dengan kata Tuhan? Bisa nggak membuktikan bahwa itu nggak bisa, tidak terjadi? Nggak bisa. Tuhan dan Allah itu ya itu dua kata yang definisinya berbeda, tapi disebut sama oleh siapa? Oleh orang-orang yang membaca kitab terjemahan LAI. Ya udah, jadi kata Allah itu definisinya apa? Nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Lihat aja KBBI, Pak. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yep. Oke, kalau Tuhan, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Terus bedanya apa? Ya, salah. Kamu jangan bikin definisi sendiri. Oh, berarti Tuhan penguasa alam semesta ya? Salah, ngawur. Gak bisa, Pak. Jangan Tuhan bikin definisi itu pemimpin. Kalau lu nggak ngerti, ya sekali lagi ya, cek KBBI. Ini? Gitu loh. Ya, saya tanya Tuhan dalam bahasa Indonesia maknanya apa menurut kamu? Bukan menurut saya. Ya, menurut KBBI, menurut Romo. Nah, itu benar. Pertanyaan lu benar tuh. Ya, menurut KBBI adalah sesuatu yang semakin umat manusia. pagi semakin tajam ini. Gitu ya. Coba bayangin ya, kita semua DPR, kita meramu. Sebentar, kata Tuhan tadi nggak kedengeran. Maknanya apa kata Tuhan? Sesuatu yang disembah oleh umat manusia. Nah, ya itu kan maknanya sama-sama juga dengan kata Allah itu tadi.
Beda, Bapak. Lu samain gitu loh. Saya ulangi ya, Lu kata samain sama sebentar gini. sama pintu, Kata Allah gitu. definisinya apa? Nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Oke. Kenapa maksudnya nama Tuhan itu sebutan kan? Bagaimana saya bisa bagaimana cara dia gini Pak Romo? Bagaimana Pak Sansan namanya siapa? Pak Sansan namanya siapa? Pak Sansan namanya siapa? Sebentar. Baik, jelas Pak Sansan namanya siapa? Buktikan bahwa kata Allah itu merupakan proper name, bukan merupakan generic name. Buktikan ke saya. Pertama, ya lihat KBBI. Itu udah jelas nama. Yang kedua, ya tadi saya kasih lihat gitu ke Bapak di dalam tatanan bahasa Indonesia, aturan tata bahasa Indonesia, Tuhan Allah itu artinya seperti yang Bapak tadi sebutin, Tuhan yang bernama Allah. Itu nama berarti Bapak sebutin. Tuhan Allah, Tuhan yang bernama Allah. Mau Tuhannya huruf besar kek semua, Allahnya huruf besar kek semua. Allah itu adalah nama. Tuhan yang bernama Allah. Tuhan Yesus. Tuhan yang bernama Yesus. Itu ada dua bukti. Nama itu hanya dipakai untuk berkomunikasi. Jadi sebenarnya sebelum ada manusia, dia tidak bernama. Benar nggak? Masalah itu ya, nggak usah diperpanjang Pak. Kita fokus aja ya. Setuju. Allah itu adalah nama ya. Udah jangan dikutak-katik. Mau Bapak bilang itu meja, mau bilang kursi, terserah deh gitu. Tapi konteksnya kita berbicara ya di dalam menerjemahkan. Pak Aldo, ini yang tadi kita saya baca awal-awalnya. Pak Aldo, yang Ya, saya baca di kamu Allah kamus ensiklopedia bahasa Indonesia itu juga pagan Quraisy menyebut Tuhannya itu Allah. KBBI Pak patokannya, jangan yang lain. Oke, jadi gini rekan-rekan ya. Kalau kita ya ingin menerjemahkan, kita nih orang Indonesia semua. Jangan seakan-akan, kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sudah pasti benar itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belum tentu. Ya. Karena apa? Kita harus lihat kompetensinya gitu. Ini benar nggak kompetensi kita? Kalau enggak ya kita belajar. Nah, kalau saat kita mempelajari ya bahasa Indonesia yang baik dan benar, patokannya itu dua. Ya. Romo, mau izin nanya nih Romo. Izin Romo, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh tanya, Mbak Romo. Santai, lanjut. Tuhannya Pak Romo itu namanya siapa ya? Yesus. Itu Bapa, Roh Kudus. Itu banyak. nama-namanya tuh. Oke, banyak ya, bukan kesatuan atau kesatuan aja atau banyak gitu. Di sini kita nggak menanyakan Tuhannya. Enggak, ini nggak menanyakan Tuhannya Aldo. Ini istilah-istilah yang kita bahas. Itu aja. Oh iya. Oke. Makasih. Tuhan Yesus ya. Oke, thank you. Ya, Romo, saya mau nanya juga nih Romo. Jadi gini Romo, kenapa definisi itu nggak diambil dari bahasa Aramik? Kenapa apa? Kenapa definisi kata Tuhan itu nggak diambil dari bahasa asli Yesus, yaitu bahasa Aramik? Kenapa definisi tidak diambil dari bahasa Bukan Aramaik? definisi, maksud dia bukan definisi tapi katanya. Ya, kata benar. Kosakata itu nggak diambil dari bahasa Aramaik yang jelas-jelas bahasa itu dituturkan oleh Yesus itu sendiri. Yang asli maksudnya. Nah, jadi gini, definisi kata itu yang buat adalah editor dari KBBI, bukan saya, bukan penerjemah. Jadi siapa yang ditunjuk oleh Depdikbud? Nah, itulah yang meramu gitu, membuat. Oke, kalau menurut Romo, mana yang lebih tepat, menggunakan kata Tuhan atau menggunakan kata aslinya dari Aramik? Ya semua itu benar sesuai konteksnya, tinggal hilang suaranya. Ulangi. Berarti kan Anda itu salah. Saya bilang tergantung konteks. Hilang suaranya. Jadi gini Pak Sansan ya, pertanyaan Pak Sansan itu udah salah gitu loh. Ngerti nggak? Hilang suaranya, ulangi Pak. Tes. Iya, ada. Lanjut Pak. Ada, bagus kok. Bagus suaranya, bagus. Jadi mau apa yang diterjemahin? Misalnya Yesus ngomong kayak gini ya. Shema Israel, Maria Alahan, Maria Kathu. Coba terjemahin ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
tidak akan muncul nama Allah. Bukan itu maksudnya kata Tuhan, aslinya apa aramiknya? Allah. Ya, Allah. Kenapa nggak maksudnya apakah menggunakan kata Tuhan berarti udah salah? Ya Tuhan ya benar, itu dalam bahasa Indonesia, emang kenapa? Nah, sekarang gini Romo, apa arti dari kata Allah itu? Allah itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya Tuhan. Nah, kenapa jadi masalah? Itu intinya pertanyaan saya. Enggak jadi masalah, yang jadi masalah kalau Allah diganti Allah di dalam bahasa Indonesia. Itu salah kaprah. Ayo. Saya kasih yang ini ya. Nih, saya pernah tes gitu ya. Ada 5 hamba Tuhan Kristen yang belajarnya dari TB LAI, dari Bible LAI. Saya tes gini, coba tulis ya. Definisi Tuhan dan Allah. Coba semua tulis. Nah, mereka tulis, terus mereka baca. Beda-beda tuh. Kenapa? Karena mereka diajar oleh penerjemah yang salah. Gitu. Kalau penerjemah yang benar, dia akan kembalikan itu ke dalam definisi yang benar sesuai dengan kamus itu KBBI. Oke, sepertinya yang dari Romualdo. Ya. Romualdo, seperti kata Allah sudah jelas begitu bahwa Romualdo setuju, kita juga setuju bahwa LAI nanti akan merevisi itu, mengganti, terserah mau ganti apa. Yang penting punya identitas sendiri. Ya, beralih ke kata Rasul. Ini saya ini ya, sebelum beralih ke situ Bang Andi, saya mau share screen dulu deh mengenai kata Tuhan Allah tadi yang disinggung oleh Bro Aldo dan teman-teman itu. Silakan, kan dari Bro Sansan kan itu apa namanya, itu harusnya benar katanya. Nah ini coba kita lihat di dalam ini dulu deh ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini kan tadi Bro Aldo mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah, begitu toh Bro Aldo ya? Kenapa nggak Tuhan Yesus, Bro? Ya, Tuhan Allah di dalam bahasa Indonesia ya Tuhan yang bernama Allah. Ya, kalau menurut saya Allah itu pencipta alam semesta. Jadi maknanya sama, bukan beda. Iya, betul banget. Eleh toledot hasyamayim VHARETS bebar beyom asyot Hashem Elohim Arets Veshamayim. Jadi di sini kita garis bawah ini ya. Hashem Elohim. Nah, apa yang diterjemahkan oleh Rav Saadia Gaon di sini? Nah, ini dia yang kecil ini. Nah, nih. Haza syar'u nawashi'is samai wal ard iz khuliqu fi waktu pada waktu itu sana Allah. Jadi tidak ada di sana itu sana Allah ini apa ini? Al-ardo was sama. Jadi tidak ada di sana kata dua Tuhan begitu. Atau misalnya ilahullah, tidak ada juga yang berkata demikian. Allahuhum, tidak ada juga yang berkata demikian. Jadi penempatannya pas ini kalau misalnya Rabi Saadia Gaon berujar demikian. Gitu sih dari saya. Udah jelas ya. Jadi nggak usah dibahas dari tadi. Yang jelas setuju kita semua di sini. Nggak tahu kalau Trinitas ya, bahwa kata Allah itu sebenarnya harus diganti dengan yang ada di original Bible. Anda terserah mau pakai nama apa, kan gitu. Selanjutnya Sam, kalau kata Rasul yang ada di Bible itu dari mana asalnya? Apakah termasuk nanti akan direvisi gitu, Sam? Silakan Bro Sam. Wah, ini udah menyimpang dari tema kita awal ya, tentang keilahian atau Trinitas. Ini kalau mau dibahas panjang soalnya. Sekali lagi kata Rasul deh, tanggung Elai udah. Tanggung.
Saya mesti cek lagi, koreksi kalau saya salah. Rasul itu berasal dari etimologinya tuh dari bahasa Arab ya. Jadi kalau orang ini Aramaik ya, itu menyebutnya selihah. Ya. Kalau di dalam Ibrani sliak gitu ya. Sliha, sliak gitu. Di dalam bahasa Inggrisnya apostle. Ya, bahasa Yunaninya apostolos kalau saya nggak salah gitu. Nah, bahasa Indonesia ya itu banyak menyerap kata-kata di dalam bahasa dari bahasa Arab. Jadi jangan heran gitu. Ada banyak yang diserap dari sana termasuk si Rasul ini. Ya, uniknya karena bahasa Yesus itu Aram dan ada bahasa Yesus Aram ya. Aram dan Arab itu adalah serumpun. Itu ada juga perkataan Yesus yang ditarik juga akhirnya. Sama juga, maksud saya sama gitu. Begitu diucapkan di Indonesia. Tapi ini banyak yang nggak disadari sama umat Kristen. Ini kalau dijelasin panjang, itu menarik ini. Tapi ini sebenarnya temanya berbeda nih udah. Nggak apa-apa lah, yang penting. Balik lagi dah, ini nggak begitu penting lah kata Rasul ini. Rasul penting banget Pak. Beda artinya Rasul di Al-Quran. Kalau bukan kayak ini, kalau Nabi itu membawa nubuat, Rasul itu membawa risalah, bukan itu. Artinya di dalam Bible, PLPB, kata Rasul juga nggak ada. Yang udah kemarin kok aku masuk Jumja LAI kok. Mereka udah sepakat akan ganti semua itu. Sabar aja untuk Trinitas. Ya. Tapi yang paling bertahan untuk tidak direvisi adalah Trinitas, yang mayoritas. Mereka yang mayoritas ya, Al-Aqsa, Unitarian, dan lain-lain itu seperti Sam Aldo. Mendesak LAI, kita harus punya jati diri sebagai orang Kristen. Jangan bersinggungan dengan kitab suci orang lain. Supaya menghindari gangguan-gangguan yang begitu tajam. Begitu kalau memang mau tidak diganggu, kita dialog terbuka. Ya hilangkan istilah-istilah Al-Quran, Alkitab, kata kafir, kata Rasul, kata Nabi, nama Allah. Hilangkan, pakai yang ada di Bible itu. Baik di PL maupun di BB. Mau pakai Theos kek, mau pakai apa kek, ya nggak ada masalah. Tapi jangan menyinggung. Ya kenapa? Oke. Romo Aldo, saya mau tanya nih, siapa sih nama bapaknya Yesus? Nama Tuhannya bapaknya Yesus itu yang disebut Bapa itu. Ya, bentar Pak. Kembali ke topik, silakan. Izinkan saya coba menjelaskan tadi apa yang di-share sama Kak Handi. Kak Handi ya, yang namanya penyerapan kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dari Arab ke Melayu, Melayu ke bahasa Indonesia gitu, itu hal yang lumrah Kak. Ya, jadi banyak di dalam kosakata bahasa Indonesia nih Kak, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata yang lain-lain lagi gitu yang ada di dalam literatur agama Islam. Ya. Hujat juga kan bahasa Arab. Jadi, banyak gitu. Mustahil juga bahasa Arab. Firman bahasa Arab gitu ya. Firman bahasa Arab. Firman bukan bahasa Arab Pak. Bukan bahasa Arab. Ya, nah kitab ya di dalam Aramaiknya kitabah, di dalam Arab kitab ya. Itu dalam begini Pak, saya biar cepat kembali ke topik. Artinya adalah Pak, boleh Anda pakai, tapi jangan salah artikan. Ini kan disalah artikan, berbeda dengan pengertian aslinya. Ini yang problem gitu loh. Ya. Bisa aja Rasulullah di Al-Quran itu berbeda dengan Rasul yang ada di Bible. Ini utusan Yesus. Yesus kok punya utusan namanya Rasul? Kan ini aneh. Ini yang problem. Ya, itu loh. Keren. Jadi gini, pakai aja tapi jangan salah artikan. Itu loh, itu yang problem Pak, gitu loh. Sebenarnya problem ya kalau misalnya kita sebagai penerjemah itu benar-benar konsekuen ya, ingin memakai definisi yang ada tertuang di dalam KBBI aja, itu sudah membuat ini sih udah ini cukup nyaman, dan akhirnya kalau ada sanggahan-sanggahan
berarti yang harus dikoreksi adalah KBBI-nya. Gitu. Jadi cukup ya sebagai penerjemah ya, patokannya tuh kalau nggak PUEBI ya KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi definisi semua kata dan lema di dalam bahasa Indonesia itu adanya di situ. Kalau kurang lengkap ya, kalau misalnya ada yang salah-salah, kita ada SOP-nya bagaimana untuk memperbaikinya. Gitu. Jadi jangan nantinya ya, kalau misalnya ini kata rasul misalnya ya, ini kok berbeda gitu ya dari kata rasul artinya dalam literatur Islam dan dalam literatur Kristen, karena yang diambil definisinya bukan etimologinya, bukan asal usul katanya, tapi definisi sekarang. Nah, definisi sekarang itulah yang tertuang di KBBI, Kak. Gitu. Kalau di dalam KBBI itu misalnya tidak ada kata rasul ya saya sebagai penerjemah ya, sebagai penerjemah, saya serap langsung dari bahasa Aramaik. Sbiha. Nah, sbiha saya buat miring. Jadi pembacanya tahu, ini adalah kata yang baru. Begini, Bro Sam, tolong dengarkan saya dulu. Kalau yang di Bible rasul itu kan adalah Yesus yang menunjuk 12 murid sebagai rasul, termasuk Paulus adalah rasul gitu ya. Berbeda dengan pengertian rasul yang ada dalam Al-Quran. Jauh beda, Pak. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah, Anda sederajatkan dengan Rasul Paulus, kagak nyambung. Inilah yang membuat adanya perbedaan tajam. Begitu loh, karena semua murid Yesus, termasuk Paulus adalah rasul. Rasul itu bahasa Indonesianya utusan. Gitu loh. Bahasa Greek Yunaninya apostolos. Kenapa nggak pakai aja apostolos, Pak? Gitu loh. Kan selesai. Supaya nggak ada bentrokan. Kita lihat definisi. Atau dipakai utusan gitu aja, Bang. Benar, dipakai utusan. Apostolos aja udah kalau nggak mau. Sebentar bang ya. Kalau apakah apostolos sudah masuk bahasa Indonesia? Ya, apostolos sebentar ya, sebentar. Bahasa asli utusan apa yang ada di Bible, Pak Robert? Bahasa aslinya apa? Utusan di Bible Greek. Apostolos. Sekarang apostolos coba sebentar ini dulu Pak Ian, sebentar. Ini saudara-saudara lihat dulu ini di papan di ini enggak Bang, lihat dulu Bang, suruh baca dia Bang. Bang suruh baca dulu ini di papan. 1 detik Pak Ian, 1 detik aku tidur, 1 detik. Pak Robert, apostolos artinya apa? Ya utusan itu sekarang ya udah kita harus kita sepakati dulu. Harus kita sepakati dulu, itu harus masuk bahasa Indonesia dulu. Sebentar dulu Pak. Apostolos itu artinya apa ke bahasa Indonesia Pak Robert? Itu ada tuh di share itu. Sebentar saya tanya Pak Robert dulu. Apostolos artinya apa kalau di Indonesia kan Pak Robert? Ya tadi kan dia bilang utusan, gimana jadi? Ya udah pakai utusan, kenapa pakai rasul? Sekarang kita mau apostolos itu kita harus jadikan dulu bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa. Ya utusan kan, tadi Anda mengatakan utusan. Kenapa pakai rasul? Caranya adalah selesai kan? Kalau jadi apostol itu utusannya menerima wahyu. Itu suatu pengertian lah berarti, itu istilah berarti kan. Kalau pakai utusan saja, utusan apa begitu? Mau utusan raja gitu. Kalau rasul apa? Kalau pengejar, sebentar Pak Paldiado, sebentar Bro. Saya Waldo istirahat dulu. Kalau rasul menurut Anda apa artinya? Ya kalau dari versi Kristen ya menerima mandat dari Yesus kan untuk menyebarkan Injil. Apa bedanya rasul dengan apostolos? Sama, pakai aja utusan. Kenapa Anda meneko-neko mau mengelabui umat muslim yang mayoritas di Indonesia? Utusan untuk misi misionaris ya sudahlah. Jujur saja gitu loh, pakai identitas asli. Kenapa pakai istilah-istilah yang ada dalam Islam? Pakai aja apostolos. Kalau mau pakai bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia yang tanpa serapan dari bahasa asing, ya kita bilang utusan yang utusan wahyu juga bahasa serapan. Jadi bingung utusan yang apa ya wahyu kita mau
utusan utusan wahyu, utusan yang diberi wahyu. Pak, sedangkan wahyu itu masih serapan dari bahasa asing. Saya tanya dulu Pak Robert, Pak, apa bedanya apostolos dengan rasul? Beda apa sama Pak? Sama. Sekarang yang jadi masalah. Oke, sebentar Pak. Kalau sama, sebentar Pak. Kalau sama, arti apostolos apa Pak? Apostolos itu adalah rasul yang diberikan wahyu untuk menyampaikan rasul yang untuk menyampaikan wahyu. Apostolos kalau di Indonesia ini apa Pak? Utusan yang menerima wahyu. Wahyu juga nggak di wahyu, ya? Wahyu itu bahasa serapan loh. Kita harus ganti wahyunya itu. Satu-satu Pak. Apostolos kalau di Indonesiain menurut Anda utusan menerima wahyu. Kalau rasul apa kalau di Indonesiain Pak? Ya utusan yang menerima wahyu. Ya kenapa nggak pakai utusan menerima wahyu aja? Kenapa pakai rasul? Sekarang Bro Andi, Bro Andi, sekarang sama tanya. Di Indonesiain. Pak Bro Andi, sekarang wahyu itu serapan bahasa asing atau bahasa Indonesia asli? Saya saya belum lompat ke wahyu, ke utusan dulu ini. Satu-satu ya, Pak. Oke. Kalau memang mau diterjemahkan semuanya atau mau di-Indonesiakan semua, harus semuanya di-Indonesiakan. Utusan yang menerima apa? Ya, wahyu diganti apa? Ya? Ya itu urusan Anda sama lain, ini bukan urusan saya. Wahyu itu sama juga kalau enggak, maksudnya kita mau jujur di sini ya. Bro Andi bilang utusan yang menerima wahyu atau apostolos sama. Sekarang yang jadi masalah lagi, kita pakai utusan yang menerima wahyu, nanti juga diprotes. Wahyu itu serapan dari bahasa Arab loh. Bagaimana jadi mau jawab? Iya makanya jadi orang itu Pak. Makanya kita harus sepakati cari dulu juga pengganti wahyu itu untuk bahasa Indonesia yang benar, bahasa yang asli dari bahasa Indonesia. Sedangkan kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu bahasa serapan loh. Banyak mau ganti wahyu. Lanjut Bang. Ilham itu juga coba ilham itu bahasa apa? Serapan dari mana? Sebentar dulu. Makanya Pak. Panjang nyerinya ceritanya kalau. Sebentar Pak, gantian bicara Pak, gantian ya, gantian Pak Robert. Ini yang mau diterjemahkan. Habis Pak Andi saya ya. Iya, yang mau diterjemahkan ini kan kitab suci. Menurut Anda kan Bible Anda kan kitab suci Pak, suci toh Pak, gitu ya. Jangan nyamakan serapannya lain almari, algojo. Itu jangan nggak usah minjem ke sono gitu loh. Kitab suci Anda ini mestinya harus mempunyai identitas yang tidak diganggu gugat oleh orang lain. Pakailah yang ada di perjanjian baru dan perjanjian lama. Ambil dari situ apostolos utusan, no problem. Gitu loh. Elohim ya lu mau teos kek mau apa kek terserah gitu loh. Nah ini kan ada dibentur-benturkan gitu loh Pak. Iya. Bapak tadi udah jujur. Rasul itu utusan. Apostolos itu utusan. Gitu loh, kenapa nggak pakai utusan saja? Sekarang gitu gini. Saya bicara bisa. Apa? Silakan. Kalau saya prinsipnya mau kasih ganti apa, saya sudah pernah ngomong di sini juga. Saya mau diganti apa asal maknanya tidak berubah. Kalau saya begitu. Mau diganti apa itu aja. Sekarang itu intern Bapak sama LAI, kami nggak ganggu Pak. Nah ya enggak. Kalau saya berbicara dari hati saya atau dari hati yang paling dalam ya. Sekarang mau diganti apa aja? Harus kita sepakati. Apostolos artinya kalau di Indonesia kan, ya itu juga nggak murni Indonesia. Utusan yang untuk menyampaikan wahyu. Ya. Iya. Sudah. Silakan Pak. Sekarang kalau kita mau tetap pakai apostolos belum diserap oleh bahasa Indonesia. Masalah. Kemudian utusan memang bahasa asli Indonesia. Sekarang utusan yang menyampaikan wahyu itu bahasa serapan. Apa ganti serapan dari bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia yang asli daripada ilham itu serapan juga, bukan bahasa Indonesia yang asli. Nah ini yang jadi masalah. Iya, sekarang yang bermasalah di sini siapa? Muslim apa Kristen? Nah kan diminta untuk diganti diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang asli. Mana kita itu kan
Bahasa Begini, Indonesia yang asli kan kalau boleh. kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa serapan. Banyak bahasa serapan. Baik, sebentar Pak. Kemarin